Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kembali lagi dengan persamaan logaritma yang kelima, yaitu bentuk kuadrat. Nah, jadi persamaan yang ini itu berbeda dengan persamaan sebelumnya karena ini bentuknya kuadrat. Jadi ada 3 suku di sini. Yang pertama itu suku yang ada kuadratnya, itu koefisiennya A. Terus suku yang angka 1 ya, atau nggak ada kuadratnya, itu koefisiennya B, dan suku yang tidak ada logaritmanya. Nah, jadi cara menyelesaikan persamaan logaritma bentuk kuadrat ini itu dengan cara permisalan. Prinsipnya sama seperti persamaan eksponen bentuk kuadrat. Jadi kita misalkan P itu sama dengan A log X ya. Nah, setelah kita misalkan P ini sama dengan A log X, jadi persamaan kuadrat yang ini bisa kita buat jadi A P kuadrat ditambah BP ditambah C sama dengan 0. Nah, kalau ke ini kan berarti kita dapat persamaan kuadrat. Nah, menyelesaikannya sama dengan persamaan kuadrat pada umumnya, jadi bisa dengan cara pemfaktoran atau melengkapi kuadrat ataupun pakai rumus ABC, yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A, dengan ABC merupakan koefisien dari P kuadrat, B, dan konstanta C. Nah, jadi contohnya jadi contoh misal log kuadrat X dikurang 7 log X plus 12 sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini bentuk ini kan suku yang pertamanya dalam bentuk kuadrat. Nah, yang kuadrat ini itu logaritmanya, bukan numerus atau basisnya. Jadi ini bisa kita buat menjadi log X dikuadratkan, ya kan? Dikurang 7 dikali log X ditambah 12 sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini bentuk yang ini itu sama dengan bentuk yang persamaan kelima. Jadi kita buat kalau misal kita mau melihat itu, ini koefisien dari yang kuadrat kan 1, berarti A-nya itu 1. Jadi A-nya sama dengan 1, terus B-nya sama dengan min 7, C-nya sama dengan 12. Terus kita misal kita boleh memisalkan dengan P, atau boleh dengan A, boleh dengan Y, boleh dengan M, N, atau huruf apapun ya. Itu nggak ada ketentuan harus P. Jadi kita misalkan P sama dengan log X. Ini kan log X. Nih, jadi kita misalkan P itu sebagai log X. Nah, jadi kalau sudah kita misalkan, jadi ini jadinya yang ini jadinya P kuadrat. P kuadrat dikurang ini 7P dikurang 7P ditambah 12 sama dengan 0. Nah, kita udah dapat persamaan kuadrat. Boleh berarti kita selesaikan dengan pemfaktoran atau melengkapi kuadrat atau dengan rumus ABC. Kita coba dengan pemfaktoran dulu ya. Jadi kalau difaktorkan ini, kalau dijumlahkan dia hasilnya 12 plus 12. Kalau dikalikan dia hasilnya 12, kalau dijumlahkan dia hasilnya min 7. Berapa? Sekarang kita lihat dulu faktor dari 12. Faktor dari 12 itu sini ya. 12 itu bisa 1 dikali 12 atau 2 dikali 6 atau 3 dikali 4. Bisa kan kayak gitu. 12 ada berapa? 1, 2, 3, ada 0 faktor. Nah, sekarang berarti yang bisa mengisi bagian itu antara ke-6 bilangan ini. Sekarang kita lihat yang bagian sini. Ini hasilnya min 7. Kira-kira antara 6 bilangan ini, 3 dan 4, 1 dan 12, 1, 2 dan 6, 3 pasang ini yang menghasilkan 7 kalau dijumlahkan itu bilangan berapa? Jadi kalau 2 dan 6 nggak bakal mungkin menghasilkan 7 kan. 1 dan 12 juga ada. Sekarang kita lihat 3 dan 4. 3 tambah 4 itu 7.
3 kali 4 itu 12. Nah, sekarang 3 dan 4 itu hasilnya 7. Biar jadi negatif, kira-kira yang negatif siapa? Min 3 sama min 4 kan dua-duanya negatif. Nah, terus min 3 dikali min 4 bakal menghasilkan 12. Jadi faktornya itu min 3 dan min 4. Jadi P sama dengan 3 atau P sama dengan 4. Nah, P ini bukan himpunan penyelesaiannya karena yang kita cari itu X, sedangkan ini P. Jadi kita masukkan lagi ke sini. P itu tadi log X, jadi log X sama dengan 3 atau log X sama dengan 4. Jadi X sama dengan berapa? Ini basisnya kan 10, berarti 10 dipangkatkan dengan 3. Itu sesuai definisi logaritma. Ini juga X sama dengan 10 basisnya 10 pangkat 4. Ini sesuai dengan definisi logaritma. Jadi kita dapat HP-nya itu 10 pangkat 3 ini 10, 10 pangkat 4 ini 10.000. Jadi HP-nya 1000 dan 10.000. Nah, itulah cara menyelesaikan penyersamaan logaritma bentuk kuadrat. Cukup sekian video kali ini, kita bertemu lagi di video selanjutnya.